Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Publik belakangan dihebohkan dengan munculnya usulan revisi Undang-Undang TNI untuk mengatur penempatan tentara di jabatan-jabatan kementerian. Usulan ini dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pekan lalu. Luhut mengklaim perubahan UU TNI ini menjadi fokusnya sejak menjabat sebagai Menko Polhukam atas persetujuan Presiden. Menurut Luhut, undang-undang saat ini membatasi peran tentara di kementerian. Dia mencontohkan jabatan-jabatan di Kemenko Marves tidak bisa diisi oleh tentara. Dia berkata hal itu perlu diatur saat merevisi Undang-Undang TNI. Kebijakan pemerintah memperbolehkan TNI menduduki jabatan sipil menuai kritik beberapa tahun terakhir. Langkah ini dinilai mencederai semangat reformasi, di mana salah satu tuntutan reformasi adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Menanggapi wacana itu pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa belum ada kebutuhan mendesak bagi perwira aktif TNI, Polri untuk bertugas di kementerian atau lembaga. Presiden menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media usai berkunjung ke Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis kemarin. Masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak. Berarti akan tetap ini ya Pak ya, apa istilahnya tidak akan dalam waktu dekat gitu ya Pak? Ya kebutuhannya sudah saja, kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak. Dan untuk membahas wacana revisi Undang-Undang TNI telah bergabung bersama kami Susanintias Kertopati selaku pakar pertahanan, keamanan dan intelijen, sekaligus Ketua DPP Perindo bidang Hankam dan Siber. Selamat sore, Mbak Nuning. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Mbak Nuning, tampaknya memang satu pekan terakhir ini sudah banyak komentar dan juga reaksi terutama dari warga terkait dengan wacana revisi Undang-Undang TNI yang diungkapkan Menko Luhut, termasuk ketika kita melihat bagaimana reaksi yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo. Apa tanggapan Anda, Mbak? Ya, saya sudah mendengar dari beliau berdua, dari Pak Luhut dan dari Presiden Jokowi ya, terkait hal ini. Memang hal ini timbul tenggelam sebagai diskursus yang berkembang di tengah masyarakat ya mengenai peran TNI di pemerintahan. Sebagian itu merasa khawatir akan adanya difungsi ABRI seperti dulu ya, seperti sehingga dapat berdampak yang kurang positif kepada pemerintah. Tetapi dalam hal ini kita juga harus mengerti bahwa secara universal operasi militer selain perang itu banyak digunakan di institusi kementerian dan lembaga ya, sesuai dengan keahliannya. Tentu di sini ada Perpres nomor 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional TNI, merupakan upaya pemerintah untuk menghargai keahlian dan keterampilan prajurit TNI baik sebagai prajurit TNI maupun dalam bidang lainnya. Jadi terbitnya Perpres ini tentu karena adanya menyadari karena adanya kelebihan yang ada di dalam prajurit atau perwira TNI. Seperti contoh saja di Universitas Pertahanan, tempat saya mengajar, itu kan banyak sekali yang memiliki keahlian-keahlian yang mungkin saja itu dimaksud oleh Pak Menko Luhut ya, bahwa ada jabatan-jabatan yang memang dibutuhkan di situ diisi oleh TNI aktif ya, sehingga juga dapat segera melakukan tindakan apabila dibutuhkan. Jadi ini dalam hal ini misalnya memang dibutuhkan satu revisi, saya rasa kalau ditanya mendesak atau tidak mendesak dengan jawaban Presiden Jokowi, dalam masa damai mungkin tidak begitu mendesak ya. Tetapi kan kita harus siap perang. Kalau kita ingin damai, kita harus siap perang. Nah itu dia, itu harus dibahas kembali di DPR bahwa OMSP ini sebenarnya juga dibutuhkan di kementerian dan lembaga, begitu Mbak. Kondisi mendesak seperti apa yang dimaksud oleh Presiden, Mbak Nuning? Kan beliau mengatakan belum mendesak gitu, sehingga revisi ini belum diperlukan sekarang. Diperlukan ya, bahwa ada TNI aktif
berada di kementerian dan lembaga di pemerintahan. Kalau menurut pertimbangan saya, itu harus diingat bahwa ada Perpres nomor 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional TNI merupakan upaya pemerintah untuk menghargai keahlian. Di dalam TNI itu kan ada yang punya keahlian, misalnya tidak dimiliki oleh para ahli yang bukan TNI, itu ada gitu. Terkait juga mengenai misalnya kebutuhan akan hal-hal yang terkait dengan laut ya, kemaritiman begitu kan, tentu itu lebih piawai yang Sudah turun TNI, langsung ke lapangan ya? Betul, dan dirinya sendiri serta-merta terintegrasi jabatannya dan posisinya yang masih aktif sehingga dapat melakukan tindakan cepat apabila dibutuhkan gitu. Jadi memang ini jangan digebiah uyah, jangan digeneralisir. Atau gitu. dilihat hanya dari Jadi satu atau dua orang perspektif kalau punya, ya? Jadi begini, kalau orang punya keahlian ya, tidak semua TNI itu punya keahlian. Jadi harus dipilah yang pantas menduduki satu posisi di kelembagaan atau di pemerintahan begitu adalah yang betul-betul keahliannya itu khas, spesial, khusus dan dapat membantu kelancaran tugas dari kementerian atau lembaga yang di mana dirinya ditempatkan gitu Mbak. Jadi jangan asal TNI itu tentu saja karena KKN, karena teman gitu, saya rasa itu juga tidak boleh. Tetapi harus betul-betul ada. orangnya memiliki keahlian dan tidak dimiliki oleh pihak lain yang mungkin dari sipil gitu. Jadi harus ada asesmen tersendiri begitu ya Mbak Nuning? Betul, betul. Nah, kalau untuk sektornya sendiri Mbak Nuning, kira-kira kalau dari kacamatanya Mbak Nuning, kementerian mana saja atau sektor mana saja yang membutuhkan tadi katakanlah partisipasi atau masuknya prajurit di tempat tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kan banyak tempat membutuhkan ahli ya, yang mungkin itu keahliannya secara khas dimiliki oleh TNI, ya, TNI Polri ya dalam hal ini ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di tempatnya Pak Luhut, Menko Marves gitu, lalu Kementerian Pertahanan ya. Lalu kemudian di tempat lain misalnya di Departemen Pendidikan misalnya begitu, atau di BUMN yang terkait dengan dekat dengan kegiatan-kegiatan kemiliteran, misalnya di situ ada Pindad ya, lalu kemudian ada yang lain-lain yang terkait dengan militer, alutsista begitu ya, militer. Baik. Nah, Mbak Nuning terakhir, ini kan kekhawatiran dari masyarakat adalah kembalinya ya mimpi buruk kalau disebut ya, dui fungsi ABRI yang kita tahu terjadi cukup mengkhawatirkan atau cukup mengecewakan ketika Orde Baru. Nah, menurut kacamata Mbak Nuning, solusi atau katakanlah kunci seperti apa yang harus dilakukan supaya kita jangan sampai ke masa itu? Ini kan akan dibahas di DPR apabila ini memang disetujui. Tentu di situ harus ada variabel pengukurnya yang tidak boleh dilanggar. Jadi dui fungsi ABRI saya percaya tidak akan kembali karena itu udah masa lalu dan seperti Mbak Fani sampaikan momok ya bagi masyarakat. Tentu kita semua akan menjaga supaya tidak kembali. Ini kan kaitannya dengan keahlian saja. Coba dibaca Perpres nomor 37 tahun 2019 itu kan memang menghargai keahlian dari TNI gitu. Jadi banyak prajurit TNI yang memiliki keahlian sebagai dosen katakan dengan metodologi tertentu yang memang menjadi rumpun jabatan keahlian. Itu kan tidak bisa diambil dari pihak sipil gitu. Jadi itu memang betul-betul sifatnya khas gitu. Jadi kalau misalnya mengisi jabatan strategis begitu, Mbak Nuning? Harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi saya sebutkan tentunya. Tetap harus ada tidak bisa asal misalnya TNI tidak punya keahlian, tidak punya walaupun jenderal sekalipun ya, misalnya memang tracknya dia itu hanya di kemiliteran, tidak punya pengetahuan atau sekolahnya nambah di sana nambah di sini, lalu kemudian ujuk-ujuk karena dinilai sosoknya dinilai mumpuni saja gitu ya.
mumpuni juga tentu tidak iya, lah. mumpuni tetap Dari harus teman asesmen. atau bagaimana gitu, atau kasihan lah begitu ya. Lalu kemudian duduk sebagai seseorang yang menjabat sesuatu, itu tentu saja harus dikritisi, tidak bisa. Dia harus benar-benar terbukti memiliki keahlian, kecerdasan, kepandaian. Kan banyak juga profesor yang sudah jadi, yang masih aktif ya sudah profesor gitu. Seperti misalnya Rektor Unhan gitu, itu kan profesor walaupun beliau masih aktif gitu. Betul. Jadi harus sesuai dengan kapabilitas, kompetensi, ya tadi sesuai dengan asesmen yang sama-sama bisa kita kritisi, pertanggungjawaban. Iya betul, pertanggungjawabannya kita kawal sama-sama seperti itu ya Mbak Nuning ya. Betul. Baik Mbak Nuning, dialognya sangat menarik sekali tapi kita harus sudahi dulu sore hari ini. Terima kasih atas waktunya bersama kami di MNC News Now. Mbak Susan Intias Kertopati selaku pakar pertahanan, keamanan dan intelijen sekaligus Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Siber. Salam sehat. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa Mbak Nuning. Sampai jumpa. Ya pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di MNC News Now bersama rekan kami Herjono Syaputra.